Gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi di zona kontak akibat tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia yang menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Nah, bidang kontak inilah yang disebut sebagai zona megatrust. Namun, ini kan analisis pakar, bukan prediksi. Voice of Indonesia. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, belum lama ini kita mendapat informasi tentang potensi gempa megatrust dan sudah menyebar ke mana-mana, ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Namun ada pemahaman yang berbeda di tingkat individu seperti apa dan apa megatrust ini. Dan hari ini kita akan buat semuanya menjadi terang benderang dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Ibu Dwi Korita Karnawati. Halo, selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Daulat Pane, selamat siang. Terima kasih undangannya. Ya Bu, jadi seperti saya sudah sampaikan di pembuka tadi bahwa info tentang potensi megatrust ini sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri dan ada pemahaman yang berbeda di tingkat individu apa itu megatrust dan seperti apa itu nantinya kalaupun terjadi itu megatrust. Nah, kita berharap RRI Voice of Indonesia sebagai radio publik yang menyebarkan informasi kepada masyarakat, kita akan buat tentang ini semua menjadi terang benderang. Ibu Dwi Korita, harapan kita seperti itu. Jadi saya mohon Ibu menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat kita sampai ke tingkat akar rumput, apa sebenarnya itu megatrust. Ibu Dwi, silakan. Baik, terima kasih Pak Pane. Jadi sebetulnya gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi di zona kontak tumbukan lempeng. Jadi kontak akibat tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia yang ada di sebelah selatan Jawa dan sebelah barat Sumatera yang menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Nah, jadi akibat tumbukan ya. Jadi ini misalnya benua Eurasia, ini yang kanan saya ini Samudra Indo-Australia. Ini numbuk masuk nungsep ke bawah lempeng benua Eurasia. Nah, antara tumbukan ini ada kontak, ada bidang kontak. Karena numbuk ini kan jadi kontak nih. Betul. Nah, bidang kontak inilah yang disebut sebagai zona megatrust. Kenapa mega? Karena ukuran panjang kontak ini ribuan kilometer. Sangat panjang, ya. Itu terjadi pada kedalaman kurang lebih 50 km dari permukaan bumi. Jadi di bawah bumi, di bawah laut. Oke. Di bawah laut. Nah, jadi ini zona megatrust. Mega karena geometrinya panjang, ribuan kilometer. Trust itu artinya patahan naik. Jadi saat menumbuk, ini terjadi pelengkungan. Jadi misalnya saya ulang ya, ini saya ganti. Ini yang benua, lalu numbuk yang samudra masuk ke bawah, nungsep ya. Saat numbuk, ini yang bagian yang terkontakan ini melengkung. Karena kedesek ini kan melengkung. Betul. Melengkung kayak penggaris melengkung itu, batuan. Ini lempeng batuan. Melengkung, akhirnya apa? Elastisitasnya atau fleksibilitasnya terlampaui patah. Plak gitu ya, patah ya. Nah, patahnya itu arahnya naik. Maka disebut oleh ilmu geologi disebut patahan naik. Bahasa Inggrisnya thrust, patah naik.
Jadi zona yang ukurannya mega, di zona kontak, di mana di situ akibat tumbukan ini kedesak-desak, terjadi pelengkungan dan akhirnya patah naik. Jadi saat patah, plek penggaris patah, ini lempeng batuan yang patah, maka terjadi pelepasan energi. Energi itu tersimpan saat tumbukan ini kan ada energi yang tersimpan, ada kompresi yang tersimpan. Begitu patah, energi ini lepas dan mengakibatkan getaran, guncangan, yang itu dirasakan sebagai guncangan gempa bumi akibat patah naik tadi. Nah, maka dikhawatirkan saat terjadi gempa, karena energi yang tersimpan ini ratusan tahun, bisa 200 tahun lebih, ya, maka energi itu cukup kuat ya, bisa ya setara dengan magnitudo yang yang untuk megatrust ini magnitudo yang terbesar bisa mencapai 9,1, 9 magnitudo lebih. Nah, guncangan dengan magnitudo di atas 9 atau katakan di atas 7 saja, ini bisa sangat merusak. Contohnya gempa di tahun 2004 di sebelah barat Aceh. Itu gempa megatrust. Kayak begitulah kurang lebih. Megatrust tahun 2004, 26 Desember, tsunami Aceh, itu terjadi akibat gempa di zona megatrust. Kenapa bisa sampai terjadi tsunami? Waktu patahnya tuh naik. Jadi mukul air laut. Mukul air laut ke atas, karena yang patah itu dasar laut. Ya, betul. Jadi zona megatrust, zona kontak itu ada di dasar laut. Patahnya naik, air lautnya dihentak ke atas, terlempar ke atas, tapi terus terhempas ke pantai. Itu yang dikatakan gempa megatrust. Namun yang saya ceritakan ini skenario terburuk, kemungkinan terburuk. Bisakah tidak sedahsyat itu? Lebih sering tidak sedahsyat itu. Jadi sebelum lepas sampai magnitudo di atas 7 atau katakan sebelum lepas hingga mencapai magnitudo 9, itu biasanya diawali dengan gempa kecil-kecil. Di zona megatrust itu bisa terjadi gempa dengan magnitudo 5 gitu ya. Itu artinya energinya nggak terlepas semua, energinya masih tersimpan. Nah, itu bisa beberapa kali energi sebesar 5, kemudian 6 ya. Nah, jadi masih ada energi tersisa. Yang ditunggu ini megatrust yang dibahas itu sudah 200 tahun lebih, kenapa nggak lepas-lepas? Dikhawatirkan energi yang tersimpan ini masih cukup besar untuk menimbulkan gempa yang kuat. Itu yang dibahas. Namun ini kan analisis pakar, bukan prediksi. Jadi pemahaman publik yang saya khawatir, mereka menganggap ini prediksi. Sewaktu-waktu nanti atau nanti tak lama lagi akan terjadi. Ya kita tidak tahu, mungkin saja. Tapi juga belum tentu. Karena memang sudah ada ilmu prediksi gempa, itu ilmunya sudah ada. Tapi prakteknya prediksi gempa itu pernah akurat sekali 2 kali gitu. Tapi lebih banyak, lebih sering tidak akurat. Sehingga kita nggak bisa menggunakan hal-hal yang belum akurat. Sehingga karena tidak bisa memprediksi, bagi kami di BMKG yang penting adalah menyiapkan. Tidak peduli kapan mau terjadi 1000 tahun lagi, mau terjadi 1 tahun lagi, kita nggak ngerti. Yang penting masyarakat kita siapkan, pemerintah daerah kita siapkan, agar sewaktu-waktu apabila itu terjadi, mereka sudah siap. Targetnya jangan sampai ada korban jiwa. Silahkan megatrust terjadi, karena itu fenomena alam, itu kekuasaan pencipta, tapi
kita diberi akal pikiran Oke. untuk menjaga seandainya terjadi, jangan ada korban jiwa. Oke. Itu kenapa kita sampaikan. Kalau Banda Aceh itu kan kita tidak siap. Ilmuwannya aja juga belum siap. BMKG-nya belum siap. Oke. Tidak punya sistem untuk mitigasi, untuk deteksi, monitoring, untuk peringatan dini. Tidak ada. Sehingga pada kaget sudah terjadi, pada bingung. Ini kenapa masih pada bingung? Karena nggak siap. Nggak siap. Korbannya banyak sekali. Betul. Itu yang harus kita hindari. Baik, Bu Dwi, ini benua Eurasia dan lempeng Hindia, Samudra Hindia. Nah, ini seandainya ini daerah Indonesia yang kalau mudah-mudahan tidak terjadi, itu yang paling terdampak. Ini mungkin hal informasi yang juga sangat penting kita sampaikan hari ini. Daerah yang akan paling terdampak kalau ini nanti terjadi itu di mana di peta Indonesia itu, Bu Dwi Korendita? Adalah daerah yang berada di dekat zona megatrust tadi. Nah, zona megatrust itu posisinya di mana? Posisinya di lepas pantai Sumatera bagian barat, bukan Sumatera Barat ya. Ya, bagian barat. Sumatera bagian barat, mulai dari paling atas Aceh, Medan, sampai Sumatera Barat, sampai mana Bengkulu, sampai Sumatera Lampung, Selatan, ya, itu pada jarak kurang lebih nih 250 km dari lepas pantai di dasar laut, pada kedalaman ribuan meter ya dasar lautnya itu. Kalau zona tumbukan ini pasti dasar lautnya dalam karena melengkung ya, ada palung gitu, kayak jurang. Cirinya tuh di situ ada jurangnya ya, jurang ribuan di dasar laut ribuan meter. Nah, berarti daerah yang perlu diwaspadai adalah daerah di sepanjang pantai barat Sumatera dari utara sampai ujung selatan, juga daerah di Selat Sunda karena megatrustnya itu lalu membelok di selatan Selat Sunda, membelok terus sampai ke selatan Jawa, selatan Bali, selatan Nusa Tenggara, ya. Kemudian melengkung ke utara masuk ke Laut Banda. Laut Banda. Okay. Jadi juga di sekitar Banda, di sekitar itu. Nah, daerah-daerah yang berada di pantai-pantai itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi Korita. Satu lagi informasi yang sangat penting, karena saya lihat dengan fakta, dengan mata saya sendiri, termasuk di rumah saya, Bu, itu sudah ada persiapan tas yang harus sewaktu-waktu kita harus bisa bawa gitu. Nah, ini mungkin Ibu bisa informasikan kembali apa sih yang diperlukan untuk antisipasi kalau ini nanti benar-benar terjadi. Silakan Bu Dwi. Nah, jadi salah satu, tidak satu-satunya ya, salah satu yang perlu disiapkan misalnya ya, tas siaga bencana itu isinya ya macam-macam, antara lain ini senter, karena siapa tahu kejadiannya malam hari ya, kejadiannya malam hari dan lampu padam semua. Ini yang untuk keamanan ya, karena kita kan harus mengevakuasi diri. Yang khawatir itu dampaknya juga tsunami. Sehingga harus meninggalkan tempat, kalau tempat kita rendah dan dekat pantai. Rendah dan dekat pantai. Jadi kita harus mencari tempat yang menjauhi pantai, katakan 2 km lebih. Ini sudah ada peta. BMKG sudah menyiapkan peta bahaya dengan gempa skenario terburuk, tsunami-nya tuh masuk ke darat berapa ratus meter atau berapa kilometer, sehingga kita harus mengevakuasi diri ya, makanya harus disiapkan rambu-rambu jalur evakuasinya dan disiapkan, petanya disiapkan. Nah, jadi bawa senter, bawa fluid ya, kemudian bawa obat-obatan, bawa radio. Radio. Sekarang masih ada, harusnya radio itu penting banget. Ada radio yang kecil yang masih bisa monitor dengan sistem menggunakan baterai, bukan listrik tapi baterai. Iya. Betul. Itu karena sering terjadi di saat gempa yang kuat, listrik putus, sinyal putus ya.
jaringan satelit terganggu, putus ya, jaringan kabel fiber optik putus. Jadi komunikasi terputus. Nah, yang handal itu radio. Siap. Jadi kita harus terus mendengarkan arahan ya dari radio, bimbingan dari radio itu. Kemudian juga disiapkan bahan makanan yang hanya kira-kira, jangan yang makanan pesta ya, yang sifatnya darurat selama 2 hari gitu ya. Minum, botol minum ya, untuk darurat ya. Kemudian dokumen-dokumen penting. Ya, akte kelahiran, dokumen kartu keluarga, dokumen paspor, yang dokumen-dokumen penting ya. Mungkin ijazah ya. Yang penting aja, jangan semua. Nanti bawa koper malah akhirnya. Lebih susah lah kaburnya. Iya, atau kalau zaman sekarang bisa di-scan. Ya. Masukkan di file ya. Kalau zaman dulu kan belum ya. Ya, fisiknya. Nah, kurang lebih itu yang disiapkan. Oke. Gitu. Baik, Bu Dwi Kora, ini suatu informasi yang mudah-mudahan lebih mudah dicerna oleh pendengar kami RRI Voice of Indonesia dan memahami lebih baik lagi tentang info-info yang terkait dengan gempa megatrust ini. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Dwi Korita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, bisa kita obrolin lagi lebih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya obrolin kemarin termasuk debut, tapi tidak ada waktu pada waktu itu. Oke Ibu, terima kasih. Kita mudah-mudahan Ibu tetap sehat, kita bisa memberikan informasi terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat dan selamat. Terima kasih. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat tentang kemungkinan terjadinya gempa megatrust. Jadi ini bukan prediksi, ini adalah analisis pakar. Jadi kemungkinan terjadinya juga tidak kita pernah tahu kapan, tapi kita perlu persiapkan mitigasi kalau seandainya ini terjadi. Saya Daulat Pani, terima kasih. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.